Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Komang Septia Triwidari dengan NIM akhir 033. Kemudian, Luh Putu Yuni Puspita, NIM akhir 003, dan yang terakhir Ketut Putri Hema Malini, NIM akhir 046. Di sini kelompok kami akan membawakan materi mengenai pendidikan dan pembangunan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan nasional? Pendidikan nasional adalah suatu pendidikan yang bersifat demokratis serta memiliki tujuan untuk dapat membangun masyarakat yang demokratis. Sistem pendidikan nasional merupakan komponen pendidikan yang secara keseluruhan saling berkaitan untuk dapat mencapai tujuan nasional. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk dapat membentuk karakter bangsa dalam menambah ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, memiliki kreativitas dan motivasi, serta menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur. Adapun 10 unsur pokok yang terdapat dalam pendidikan nasional yaitu pengamalan Pancasila, pendidikan keterampilan, pendidikan moral Pancasila yang dilandaskan pada pedoman penghayatan, watak pendidikan dan kepribadian, pendidikan kesenian, pendidikan jasmani, pendidikan bahasa, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir pendidikan kesadaran bersejarah. Kemudian terdapat asas-asas dalam pendidikan nasional. Yang pertama, asas pendidikan seumur hidup. Artinya, dalam sepanjang hidup manusia Indonesia diharapkan akan terus dapat berkembang, serta masyarakat dan pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan situasi menantang dalam proses pembelajaran. Yang kedua, asas tanggung jawab. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah diharapkan dapat bersama memiliki rasa tanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Artinya, pendidikan nasional terbuka bagi setiap orang, mencakup semua jenis dan juga jenjang pendidikan. Yang keempat, asas pendidikan dapat berlangsung di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima, asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Yang keenam, asas manfaat, adil, serta merata di mana memandang manusia Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Yang ketujuh, asas Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tapi diharapkan manusia Indonesia tetap satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yakni Indonesia. Yang kedelapan, asas keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pendidikan. Yang kesembilan, asas mobilitas, efisiensi, dan efektivitas, di mana asas ini kemungkinan dapat memberikan kesempatan yang luas bagi mereka yang ingin mendapatkan pendidikan. Yang ke-10, asas kepastian hukum. Sistem pendidikan nasional berlandaskan atas peraturan undang-undang. Yang ke-11, asas Ingarso Sungtulodo, Ing Mahdia Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Asas Ingarso Sungtulodo artinya, jika pendidik berada di depan, maka ia harus dapat memberikan teladan. Ing Mahdia Mangunkarso artinya, jika pendidik berada di tengah, maka ia akan memberikan motivasi. Dan Tut Wuri Handayani yang artinya, jika pendidik berada di belakang, maka ia harus dapat mengawasi peserta didiknya. Visi dari pendidikan nasional yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa dalam upaya memperdayakan seluruh warga negara Indonesia yang akan berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga nantinya mampu dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Misi pendidikan nasional diantaranya yaitu yang pertama, berupaya memperluas dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Yang kedua yaitu membantu dalam memfasilitasi pengembangan anak sejak dini. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesiapan masukan dan meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidik. Yang keempat yaitu memperdayakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu yang pertama, pelaksanaan pendidikan agama, pengembangan pelaksanaan kurikulum berbasis komputer.
Yang kedua, pembelajaran yang mendidik, biologis, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan. Yang ketiga yaitu peningkatan keprofesionalan tenaga pendidik dan penyediaan sarana belajar, penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. Yang keempat yaitu pelaksanaan wajib belajar, otonomi manajemen pendidikan, pemberdayaan peran masyarakat. Yang kelima yaitu pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat dan pelaksanaan pengawasan sistem pendidikan nasional. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Dalam pelaksanaannya, mencangkup aspek kehidupan bangsa yang diantaranya yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu meningkatkan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembangunan nasional. Tentunya kalian akan bertanya dong, apa itu hakikat pembangunan nasional? Hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, hakikat pembangunan nasional terdiri dari 4. Yang pertama ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini dan jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Yang kedua ada pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga ada subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia. Yang terakhir ada pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Nah, selanjutnya tujuan dan fungsi dari pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagai terkait dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan fungsi dari pembangunan nasional yaitu yang pertama, membangun sistem politik yang demokratis. Yang kedua, mewujudkan sistem pemerintah yang baik. Yang ketiga, percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Yang keempat, membangun kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan dari pembangunan nasional Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya kalian akan bertanya dong, apa visi dan misi dari pembangunan nasional? Visi dari pembangunan nasional itu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera, serta bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan misi dari pembangunan nasional itu pengamalan Pancasila secara konsisten, penegakan kedaulatan rakyat, peningkatan pengamalan ajaran agama, penjamin kondisi aman, perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum, perwujudan kehidupan sosial budaya, pemberdayaan masyarakat, perwujudan otonomi daerah, perwujudan kesejahteraan rakyat, perwujudan aparatur negara, perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional, perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, serta bermanfaat, bebas, dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global. Nah, hubungan antara pendidikan dan pembangunan nasional itu dari pengertian pendidikan dan pembangunan nasional dapat dikatakan hubungan pendidikan dan pembangunan nasional sangatlah penting karena sudah pasti jika negara maju maka mutu pendidikan sudah bagus. Sedangkan jika suatu negara mempunyai penerus yang cerdas sudah pasti nantinya akan memperbaiki pembangunan nasional.
Nah, berkaitan dengan perannya pendidikan dalam pembangunan nasional, muncullah dua paradigma, di antaranya paradigma fungsional dan paradigma sosial. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan negara tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap modern. Sedangkan paradigma sosial melihat para pendidikan dalam pembangunan, di antaranya yang pertama, mengembangkan kompetensi individu, yang kedua, kompetensi yang lebih tinggi, dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan warga masyarakat. Nah, paradigma fungsional dan paradigma sosial ini telah melahirkan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan, di antaranya yang pertama, melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analisis mekanitis dengan berdasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanitis. Yang kedua, pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai engine of growth, yaitu penggerak dan lokomotif pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan, maka pendidikan harus mampu menghasilkan invention dan inovasi yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Nah, dapat saya simpulkan, pendidikan sangatlah penting dalam menentukan kedudukan suatu bangsa. Ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa juga sangat mempengaruhi kemajuan bangsa. Seperti contohnya, negara maju seperti Jepang, terkenal karena teknologinya yang semakin berkembang, dikarenakan hal ini tidak terlepas dari pendidikan yang sangat baik di Jepang. Sehingga di Indonesia sangat perlu memajukan mutu pendidikan dan pengetahuan teknologi yang semakin canggih agar kelak Indonesia bisa menjadi negara maju dan terlepas dari angka kemiskinan dan pengangguran yang sangat tinggi. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga pemaparan materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya, Luput Yuni Puspita, dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih. Om Santi 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 Om.